Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 5. Yang ada di LKS halaman 62 sampai dengan halaman 63. Materi pembelajaran 5 anak-anak. Latihan gerakan melompat dapat melatih kekuatan otot kaki. Banyak permainan yang menggunakan gerakan melompat, misalnya engklek dan lompat tali. Mari berlatih anak-anak. Baik, di sini sudah ada 2 gambar. Untuk gambar yang pertama yaitu melompat dengan 2 kaki bersamaan. Seperti yang ada pada gambar, ini kedua kakinya itu digunakan untuk melompat. Ini sudah pernah pada pembelajaran kedua anak-anak. Kemudian untuk gambar yang kedua yaitu melompat dengan 1 kaki bergantian. Ini seperti sedang berjalan anak-anak. Nanti kaki kanannya untuk melompat, kemudian kaki kiri yang diturunkan seperti itu. Seperti sedang berjalan bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri. Evaluasi anak-anak. Peragakan variasi gerakan melompat sesuai dengan arahan dan petunjuk dari guru. Nanti anak-anak bisa memperagakannya di rumah seperti gerakan melompat tadi, yaitu melompat dengan 2 kaki bersamaan dan melompat dengan 1 kaki secara bergantian. Ayo mainkan kembali permainan kupu-kupu di taman bunga. Tambahkan 1 peraturan. Baik, pada pembelajaran sebelumnya yaitu pada pembelajaran kedua kita sudah belajar tentang permainan kupu-kupu di taman bunga. Ini ada tambahan 1 peraturan lagi anak-anak, yaitu jika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, bunga berlari. Kalau pada pertemuan sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya itu jika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan ganjil, itu bunga berlari, kemudian bunga berputar mengelilingi bunga, bukan kupu-kupu. Jika pada peraturan ini itu kebalikannya anak-anak, bunga berlari kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Aisyah dan teman-temannya bermain sangat gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Mari berdiskusi anak-anak, berdiskusilah dengan teman sebangkumu. Untuk soal nomor 1, tuliskan kembali peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga. Peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga ini ada di pembelajaran 2 anak-anak pada subtema 3. Peraturan permainan kupu-kupu di taman bunga ini siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menjadi bunga, kelompok 2 menjadi kupu-kupu. 1 bunga berpasangan dengan 1 kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Tunjuklah 1 siswa sebagai pemimpin. Jadi yang di depan itu ibu ulangi lagi, kupu-kupu. Kupu-kupu itu di belakang bunga, jadi bunganya itu di depan, kemudian belakangnya itu kupu-kupu. Tunjuklah 1 siswa sebagai pemimpin, jadi pemimpinnya itu hanya 1. Ketika pemimpin permainan menyebutkan 1 bilangan genap, misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya, maka kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali.
Ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, misalnya bilangan ganjil itu 1, 3, 5, dan seterusnya, maka bunga berlari dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ini ada tambahan peraturan permainan kupu-kupu di Taman Bunga, yaitu ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Ini merupakan peraturan permainan kupu-kupu di Taman Bunga. Kita lanjut ke soal nomor 2, anak-anak. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan, maka permainan tidak bisa berjalan dengan lancar. Timbul kecurangan dan timbul perselisihan dalam permainan. Untuk itu, jika ada peraturan, kita harus mengikutinya atau menaatinya. Kemudian untuk soal nomor 3, anak-anak, mengapa kita harus menaati peraturan ketika bermain? Kita harus menaati peraturan ketika bermain agar permainan dapat berjalan dengan adil dan lancar sesuai dengan peraturan. Saat menulis teks, kalian harus selalu memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Jangan lupa, aturan tersebut juga berlaku saat kalian menulis teks dengan huruf tegak bersambung. Jadi kalau mau menulis baik itu tegak bersambung maupun biasa, itu harus memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Mari berdiskusi anak-anak. Lakukan tanya jawab dengan teman sebangkumu. Tuliskan pertanyaan dan jawaban pada lembar yang tersedia. Tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Jangan lupa untuk pertanyaan dan jawabannya itu menggunakan huruf tegak bersambung atau Latin. Nanti anak-anak ini bisa membuat pertanyaan maupun jawaban bersama orang tua kalian di rumah. Boleh membuatnya sendiri, tidak harus sama dengan ibu. Baik, di sini ibu contohkan untuk pertanyaan pertama. Ibu bacakan soalnya dulu. Tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Ini pertanyaannya, apa tata tertib di sekolah kita ketika jam istirahat? Jawabannya, ketika jam istirahat kita tidak boleh bermain di dalam kelas. Kemudian untuk soal nomor 2, ini juga sama anak-anak. Kalian membuat pertanyaan dan jawaban. Tidak harus sama dengan ibu, boleh membuatnya sendiri. Tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib. Contoh pertanyaannya yaitu di mana kita harus bermain ketika jam istirahat. Ini merupakan pertanyaannya anak-anak. Kemudian jawabannya, kita harus bermain di depan kelas atau di halaman sekolah. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.